Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Bagus Ananta Suryadiputra, nomor absen 8 dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema vektor di R3. Baik, kita langsung saja ke peta konsepnya. Nah, di sini dapat dilihat vektor di R3 dibagi menjadi penyajian vektor, operasi aljabar pada vektor di R3, dan panjang vektor. Untuk penyajian vektor dibagi lagi menjadi 3, yaitu vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linear. Untuk operasi aljabar pada vektor di R3 dibagi lagi menjadi 4, yaitu penjumlahan vektor. Maaf, di situ ada kesalahan penulisan. Yang kedua pengurangan vektor, yang ketiga perkalian skalar dengan vektor, dan yang keempat adalah kesamaan dua buah vektor. Baik, kita langsung ke yang pertama, penyajian vektor. Nah, yang pertama yaitu vektor posisi. Tentunya vektor posisi yang ada di R3. Nah, di PowerPoint dapat dilihat bahwa digambarkan ada vektor posisi di R3, dapat dilihat ini adalah garis X untuk X-nya, ini untuk Y-nya, dan ini untuk Z-nya. Nah, lanjut. Vektor satuan di R3. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang 1. Panjang yang bernilai 1. Nah, rumus dari vektor satuan yaitu M per M yang memiliki tanda mutlak. Nah, M yang memiliki tanda mutlak ini adalah panjang vektor M. Kalau hanya M saja itu adalah vektor M, dan A adalah vektor satuan. Nah, karena ini adalah vektor satuan di R3, maka M-nya atau panjang vektornya itu ada M1, M2, dan M3. Dan untuk panjang vektor M-nya yaitu ada 3 juga. Sesuai rumus untuk mencari panjang vektor yaitu akar M1 kuadrat ditambah M2 kuadrat ditambah M3 kuadrat. Kita lanjut ke vektor dalam bentuk kombinasi linear. Tentunya di R3. Nah, definisi vektor dalam bentuk kombinasi linear yaitu sebuah vektor W dapat dikatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, V3 hingga Vn jika W dapat dinyatakan sebagai K1 V1, K2 V2, K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 hingga ditambah Kn Vn, di mana K1, K2 hingga Kn ini adalah skalar, dan skalar ini atau K1, K2 hingga Kn itu adalah anggota bilangan real. Untuk contoh soal, saya berikan agar memudahkan pengertiannya, karena menurut saya jika hanya memberikan definisi agak susah untuk dipahami. Diketahui vektor W itu sama dengan 2, 6, 10, dan V1 itu sama dengan 1, 3, 5. Nah, kenapa ada 3 angka di sini? Karena yang kita bahas sekarang adalah vektor di R3 ya. Pertanyaannya, apakah vektor W ini kombinasi linear V1? Maka sekarang kita jawab W sama dengan K1 V1. Kenapa bisa K1 V1? Karena tadi di sini W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K2 V2 dan seterusnya. Nah, karena ini cuma ada satu saja, V-nya cuma ada V1, maka kita cuma pakai satu aja, nggak perlu dijumlahkan. Nah, lanjut kita masukkan nilai W-nya tadi,
kita ubah ke dalam bentuk vektor kolom ya teman-teman. Nah, 2, 6, 10 sama dengan K1 dikali, kita masukkan V1-nya 1, 3, dan 5. Tentunya V1 ini kita ubah juga ke vektor kolom. Nah, sekarang kita pisahkan yang atas dengan yang atas, yang tengah dengan yang tengah, dan yang bawah dengan yang bawah. Nah, ini yang paling kiri dapat dilihat 2 sama dengan K dikali 1. Didapat dari mana? Dapat dari sini. 2, kita perhatikan lagi vektor kolomnya. 2 dikali K1 dikali 1. Maka K1-nya didapat 2. Nah, begitu pula dengan yang di tengah, 6 dikali K1, 6 sama dengan K1 dikali 3. K1-nya sama dengan 6 dibagi 3, K1 sama dengan 2. Selanjutnya untuk yang paling bawah, 10 sama dengan K1 dikali 5. Kedua ruas kita bagi dengan 5, mendapatkan K1 sama dengan 10 dibagi 5, K1 adalah 2. Maka dapat disimpulkan W adalah kombinasi linier V1. Lanjut ke operasi aljabar pada vektor di R3. Penjumlahan vektor. Penjelasannya, apabila vektor M sama dengan A, B, dan C, vektor N sama dengan D, E, F, maka vektor M ditambah vektor N adalah A ditambah D, B ditambah E, C ditambah F. Kita masuk ke contoh. Diketahui vektor P sama dengan 1, min 2, dan 5. Vektor Q sama dengan 3, 7, dan min 9. Maka vektor P ditambah vektor Q sama dengan 1 ditambah 3, min 2 ditambah 7, 5 ditambah min 9. Maka didapatkan 4, 5, dan min 4. Lanjut ke pengurangan vektor. Penjelasannya, apabila vektor U adalah A, B, dan C, vektor V adalah D, E, dan F, maka vektor U dikurang vektor V adalah A dikurang D, B dikurang E, dan C dikurang F. Contohnya, diketahui vektor M sama dengan 4, 7, dan 6. Vektor N diketahui 2, min 5, dan 8. Maka vektor M dikurang N sama dengan 4 dikurang 2, 7 dikurang min 5, 6 dikurang 6 dikurang 8, maaf. Nah, 4 dikurang 2 adalah 2, min 7, 7 dikurang min 5 adalah 12, 6 dikurang 8 adalah min 2. Maka didapat 2, 12, dan min 2. Kita lanjut ke perkalian skalar dengan vektor di R3. Apabila suatu skalar dilambangkan dengan S dan diketahui vektor V adalah A, B, C, maka vektor SV sama dengan SA, SB, SC. Nah, jadi anggota-anggota dari vektor V ini dikalikan dengan skalar yang ada. Contoh, diketahui vektor Q sama dengan 1, 6, dan 4. Hitunglah nilai 2Q. Nah, di sini kita dapat lihat ya teman-teman, 2Q adalah, 2 ini adalah skalar. Maka 2 dikali Q sama dengan 2 dikali 1, 2 dikali 6, dan 2 dikali 4. Mendapatkan 2, 12, dan 8. Selanjutnya, kesamaan dua vektor di R3. Misalkan vektor A itu A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, dan B3, maka kesamaan dua vektornya yaitu A1 harus sama dengan B1, A2 harus sama dengan B2, dan A3 harus sama dengan B3. Ini A1, A2, A3, kenapa ada 3? Karena saya ingatkan kembali, ini adalah vektor di R3.
Kita lanjut di bagian yang ketiga, yaitu panjang vektor. Panjang vektor di R3. Panjang vektor merupakan jarak dari titik pangkal ke titik ujung suatu vektor. Dalam hal ini, panjang vektor adalah panjang vektor di R3 tentunya. Rumus mencari panjang vektor, apabila diketahui vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka panjang vektor B itu adalah akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah, sepertinya teman-teman pasti familiar ya dengan ini karena kita tadi sudah melihatnya saat untuk mencari vektor satuan. Lanjut, apabila yang diketahui itu ada A dan ada B, nah dengan A-nya itu A1, A2, A3, dan B-nya B1, B2, dan B3, maka panjang vektor AB sama dengan akar B1 dikurang A1 kuadrat ditambah dalam kurung B2 dikurang A2 kuadrat ditambah dalam kurung B3 dikurang A3 kuadrat. Nah, kalau misalnya disuruh mencari panjang vektor BA, itu bagaimana? Panjang vektor BA tinggal dibalik saja. A1 dikurang B1 kuadrat ditambah A2 dikurang B2 kuadrat ditambah A3 dikurang B3 kuadrat. Dan saya ingatkan lagi, itu untuk mencari BA, panjang vektor BA. Untuk mencari panjang vektor AB ya seperti ini, seperti yang ada pada di PowerPoint. Untuk memudahkan mengingat rumusnya, anggap saja kan ini vektor AB. Nah, B-nya ini ada di belakang. Kita bawa ke depan anggota himpunannya nanti. Ini paling depan kan B-nya semua. Nah, begitu juga kalau misalnya panjang vektor BA. Nah, A-nya kan di belakang tuh. Nah, A-nya dibawa ke depan. Maksudnya yang dibawa ke depan itu adalah anggota dari titik A itu. Lanjut ke soal untuk hari ini. Berdasarkan materi hari ini, teman-teman pasti bisa menentukan apabila vektor R itu sama dengan 12, 1, dan min 2, dan min 12, maka panjang vektor R sama dengan nomor 2, apabila diketahui A sama dengan 5, 6, dan 9, dan B 3, 5, dan 11, maka panjang vektor BA sama dengan, nah tinggal mundurin aja videonya, maka teman-teman bakal bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi kali ini. Semoga presentasi ini bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah!